Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkatnya kita bisa bertemu lagi di channel ini. Dan sholawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Ilyaspedia Channel dimanapun berada, selamat bertemu kembali dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan bagi yang sedang mendapatkan musibah atau cobaan, mudah-mudahan Allah segera membereskannya, dan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah, yaitu rahasia-rahasia surat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang akan saya bahas sekarang yaitu keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat pertama yang diturunkan di Mekah dengan jumlah 7 ayat. Di sini banyak keutamaan-keutamaannya atau fadilah-fadilahnya. Untuk yang pertama, surat Al-Fatihah dapat mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan fadilah surat Al-Fatihah yang akan saya bahas ini bersumber dari buku karya Muhammad Chairul Haq, yaitu tentang rahasia keutamaan surat Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 109 dijelaskan bahwa salah satu fadilah atau keutamaan mengamalkan surat Al-Fatihah secara istiqomah adalah bisa mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Tanda seorang hamba mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah adalah dengan dianugerahinya derajat tinggi di surga. Pada konteks inilah orang yang bersedia mengamalkan surat Al-Fatihah dengan istiqomah dan tulus ikhlas, setiap huruf yang dia baca akan diganti dengan satu derajat dalam surga yang luas, setiap derajatnya seluas langit dan bumi. Karena itu, mari kita memperbanyak membaca surat Al-Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sebelum membahas keutamaan dan fadilah surat Al-Fatihah yang lainnya, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Untuk fadilah keutamaan surat Al-Fatihah yang selanjutnya yaitu mendapatkan keamanan, menolak kefakiran, dan memperbanyak kebaikan. Salah satu keutamaan membaca surat Al-Fatihah adalah terjaga dari segala sesuatu yang tidak baik secara lahiriah ataupun batiniah. Karena itu, apabila ingin mengamalkan Al-Fatihah untuk tujuan mendapatkan keamanan, maka silahkan amalkan cara berikut sebagaimana dijelaskan dalam kitab Khazinatul Asrar yang berasal dari riwayat sahabat Anas.
yaitu baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat lain dari sahabat Anas dijelaskan bahwa amalan di atas baik juga diamalkan ketika akan tidur, dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah, lalu Al-Ikhlas, maka dengan izin Allah kita akan terhindar dari segala bentuk ancaman kecuali maut. Nah, jadi sahabat semuanya, jika kita ingin tidur, jangan lupa atau jangan terlewatkan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Ambil wudhu, baca surat Al-Fatihah, lalu baca surat Al-Ikhlas. Insya Allah kita akan terjaga di dalam tidur kita ya. Selain itu ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah dapat pula diamalkan untuk mencegah kepakiran dalam hidup dan memperbanyak kebaikan. Dalam kitab Hojinatul Asror dijelaskan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa datang dari berpergian ke rumahnya, maka bacalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Maka Allah akan menghilangkan kepakiran darinya dan memperbanyak kebaikan bagi rumahnya. Karena itu, marilah membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas setiap masuk ke dalam rumah. Nah, jadi jika kita telah berpergian dari luar atau mau masuk ke rumah, itu jangan lupa kita jangan langsung masuk aja, langsung Assalamualaikum, kita buka pintunya, lalu bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, lalu baca surat Al-Ikhlas. Nah, ada lagi cara lain yang dapat ditempuh untuk menghindarkan diri dari kepakiran. Caranya yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setiap datang waktu subuh. Nah, ini adalah waktu mustajab ya, waktu sahar. Nah, itu jadi kita sebelum menunggu azan subuh itu baca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Insya Allah kita akan terhindar dari kepakiran ya. Itulah fadilah surat Al-Fatihah. Dan ada lagi cara lainnya yang dapat kita amalkan apabila kita ingin membuka pintu kebaikan, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali setiap ba'da sholat fardu. Dalam kitab Hojinatul Asror bahkan dijelaskan, barang siapa bersedia melakukan amalan ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali setelah selesai sholat fardu, selain akan dibukakan untuknya pintu-pintu kebaikan, sang pengamal juga akan mendapat kecukupan dalam setiap urusannya, baik urusan dunia maupun agama. Nah, terus fadilah keutamaan surat Al-Fatihah yang selanjutnya bisa mengobati berbagai penyakit. Nah, caranya yaitu ini dalam kitab Hojinatul Asror dijelaskan. Caranya yaitu baca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Setelah mencapai bilangan tersebut, tiupkan pada anggota tubuh yang sakit. Insya Allah dengan cara demikian Allah akan memberikan kesembuhan kepada penderita yang dibacakan surat Al-Fatihah itu. Ya, jadi cara mengamalkannya, jika kita sedang sakit ya, atau ya sakit kepala, sakit gigi, kita baca dengan khusyuk surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Nah, setelah itu lalu tiupkan kepada anggota tubuh yang sakit. Insya Allah, Allah akan memberikan kesembuhan kepada penderita yang membaca surat Al-Fatihah. Untuk selanjutnya yaitu mengobati sakit mata. Nah, ini surat Al-Fatihah bisa dijadikan obat untuk mengobati sakit mata. Caranya bagaimana? Caranya, yang pertama, bangunlah pada waktu subuh. Nah, jadi jangan kesiangan, bangun di waktu subuh. Lanjutkan dengan mengambil air wudhu dan melakukan sholat qobliyah subuh.
Setelah itu, lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali sebelum sholat subuh. Setelah selesai, tiuplah kedua tangan Anda dan usapkan pada mata yang sakit. Terus lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Nah, itu jadi jika teman-teman mengalami sakit mata, ya, subuh itu bangun sebelum subuh. Ya, sebelum subuh bangun, terus ambil air wudhu, sholat qobliyah subuh, berdoa, lalu baca surat Al-Fatihah ini sebanyak 41 kali. Nah, setelah itu tiupkan kepada mata yang sakit atau ke telapak tangan, ya, lalu diusapkan. Insya Allah, Allah akan segera mengangkat penyakit mata yang sedang diderita. Nah, untuk menyembuhkan penyakit secara umum, ya, caranya adalah dengan melakukan amalan sebagai berikut. Pertama, letakkan tangan pada tempat yang sakit. Ya, letakkan tangan pada tempat yang sakit. Kedua, bacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Kemudian, bacakan doa berikut ini sebanyak 7 kali. Nah, doanya, Allahumma adhib anni su'ama ajidu wafuh sahu bida wati nabiyyikal aminil makini ingdak. Nah, itu dibaca 7 kali. Jadi kalau mau mengobati penyakit yang umum, kita letakkan tangan kita kepada tempat yang sakit, lalu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu bacakan doanya sebanyak 7 kali. Nah, sekali lagi doanya, Allahumma adhib anni su'ama ajidu wafuh sahu bida wati nabiyyikal aminil makini ingdak. Nah, itu. Terus, bagaimana jika kita ingin mengobati penyakit orang lain? Caranya sama, ya, cuma doanya kita ganti domirnya. Bacaannya sama, Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu doa yang tadi dibaca 7 kali, tapi domirnya diganti, yaitu Allahumma adhib anhu, nah, atau adhib anha, su'ama yajidu, atau su'ama tajidu, wafuh sahu bida wati nabiyyikal aminil makini ingdak. Kalau tadi Allahumma adhib anni itu untuk diri sendiri. Nah, ini untuk mengobati penyakit orang lain. Allahumma adhib anhu atau Allahumma adhib anha su'ama yajidu wafuh sahu bida wati nabiyyikal aminil makini ingdak. Nah, insya Allah jika kita yakin kepada Allah dengan surat Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit. Terus untuk menyembuhkan penyakit dengan mengamalkan surat Al-Fatihah selanjutnya adalah bisa dengan cara seperti ini. Ambillah sebotol air hujan atau air telaga yang masih bersih dan suci. Apabila tidak ada, bisa juga menggunakan air mineral. Tapi bagusnya kita itu menggunakan air hujan. Ya, air hujan yang langsung dari langit. Jadi tidak melalui genting terlebih dahulu. Itu masukkan ke botol. Kemudian bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali. Nah, ini dicatat ya, teman-teman. Bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali. Terus baca baca ayat kursi sebanyak 70 kali. Surat Al-Ikhlas 70 kali, terus surat Falaq dan An-Nas 70 kali. Kemudian tiup air tersebut. Minum air asma itu setelah bangun tidur ketika kita belum makan atau minum apapun. Nah, jadi ini untuk obat ya. Bisa pakai air mineral juga kalau nggak ada air hujan atau air telaga. Ambil air mineral dalam botol, terus bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali, terus bacakan ayat kursi sebanyak 70 kali,
terus baca Al-Ikhlas sebanyak 70 kali, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 70 kali, kemudian tiupkan ke air tersebut. Nah, itu diminumnya setelah bangun tidur. Jadi pas bangun tidur, sebelum makan atau minum apapun, minum air doa itu terlebih dahulu. Insya Allah itu bisa menjadi obat untuk kita. Nah, selanjutnya mengamalkan basmalah dapat pula berfungsi untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ini bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim juga bisa mengobati penyakit. Caranya bagaimana? Nah, dalam kitab Mujarobat Ad-Dairabi Al-Kabir, yaitu dengan membacanya sebanyak 100 kali selama 3 hari. Dengan cara demikian, insya Allah dengan izin Allah, penyakit yang kita derita dapat diangkat dan sembuhlah kita berkat padilah basmalah. Nah, itu cuma bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan khusyuk dan yakin sebanyak 100 kali selama 3 hari. Nah, itu padilah surat Al-Fatihah untuk mengobati penyakit. Dan selanjutnya keutamaan Al-Fatihah yaitu agar tidak tersesat. Nah, jika kita sedang berada dalam perjalanan atau di dalam hutan, agar tidak tersesat, ini bisa baca surat Al-Fatihah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Ya, jadi jangan takut, jangan pusing, jangan khawatir. Baca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Dengan amalan ini, insya Allah kemanapun kita pergi, dalam kondisi dan cuaca apapun, kita tidak akan tersesat. Selain itu, amalan ini juga dapat digunakan ketika kita kesulitan mencari rumah seseorang. Nah, bacalah sebanyak bilangan tersebut, yaitu 41 kali. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan dalam mencari rumah seseorang, dan kita dapat menjalin silaturahmi dengan baik. Nah, itu salah satu keutamaan surat Al-Fatihah ya. Jadi jika kita tidak ingin tersesat, jika kita mau berpergian jauh atau mau ke dalam hutan, baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Insya Allah Allah akan menjaga kita dari sesat ya. Dan selanjutnya padilah keutamaan surat Al-Fatihah yaitu bisa menyelesaikan masalah utang piutang. Nah, ini caranya bagaimana? Ya, kita bahas terlebih dahulu nih. Ini poin penting nih. Memiliki utang itu tentu menjadi ganjalan hidup, sehingga hidup terasa tidak tentram dan tidak nyaman. Terlebih ketika kita kesulitan membayarnya, maka seakan-akan hidup terasa sulit dan mengimpit. Tidak sedikit pula orang yang akhirnya jatuh sakit karena stres memikirkan utang yang tak kunjung mampu dibayar. Namun, janganlah berputus asa ya. Allah senantiasa ada bagi hamba-hambanya apabila sang hamba bersedia mendekat dan meminta belas kasihan kepadanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu bagi yang sedang memiliki utang dan kesulitan untuk membayarnya, silahkan lakukan amalan ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali dengan niat untuk menyelesaikan masalah utang. Niatkan dalam hati dengan niat yang kuat, ikhlas, dan iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan cara demikian, insya Allah akan segera selesai masalah utang kita berapapun banyaknya. Dan menurut Kiai Haji Abdul Ghafur ya, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat, jika kita ingin terbebas dari hutang atau ingin melunasi utang, itu baca surat Al-Fatihah sebanyak 49 kali atau sebanyak 313 kali. Tiap 7 kali berdoa, 7 kali berdoa. Jadi kalau 49 itu 7 kali berdoa. 7 kali baca surat Al-Fatihah, lalu berdoa minta satu tujuan. Contohnya minta uang untuk bayar utang. Nah, itu insya Allah
Jika kita istiqomah dan yakin, maka Allah akan membantu kita. Sebelum mengamalkan amalan ini, kita sholat hajat terlebih dahulu 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, terus rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Lalu amalkan surat Al-Fatihah sebanyak 49 kali, atau di sini 41 kali atau 313 kali. Itu tergantung keyakinan kita ya. Insya Allah berapapun banyaknya, Allah akan melunasinya. Terus keutamaan surat Al-Fatihah yang selanjutnya yaitu hajat terkabul, memperlancar rezeki, dan memperbaiki keadaan hidup. Nah, apabila rezeki Anda terasa seret, tidak berkah, dan kehidupan Anda terasa sulit dan sumpek, nah ini bisa mengamalkan surat Al-Fatihah secara istiqomah. Ini surat Al-Fatihah bisa untuk memperlancar rezeki, mendapatkan berkah, dan lain sebagainya. Adapun caranya yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Nah, ini dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan banyak sekali keutamaan surat Al-Fatihah ini. Lebih dari 20 keutamaan akan didapatkan para hamba Allah yang bersedia mengamalkan dengan tata cara pengamalan ini. Di antara keutamaan itu adalah akan diluaskan rezekinya, akan mendapatkan kemudahan dalam hidup, akan diijabah doa dan hajatnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi istiqomah baca 20 kali surat Al-Fatihah setelah selesai sholat fardu. Insya Allah apapun hajat, doa kita, terus ingin memperbaiki hidup kita, insya Allah Allah kabulkan. Terus cara yang lainnya itu dapat dilakukan jika ingin memohon hajat kepada Allah dengan mengamalkan surat Al-Fatihah ini, yaitu dengan melakukan cara sebagai berikut. Setelah sholat subuh membaca Al-Fatihah sebanyak 30 kali. Nah, ini catat ya teman-teman. Setelah sholat subuh membaca surat Al-Fatihah 30 kali. Setelah sholat duhur membaca Al-Fatihah 25 kali. Setelah sholat asar membaca Al-Fatihah 20 kali. Setelah sholat maghrib membaca Al-Fatihah 15 kali. Nah, setelah sholat isya membaca Al-Fatihah 10 kali. Dengan cara ini berarti dalam satu hari kita dapat membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Insya Allah apabila amalan ini dilakukan secara istiqomah tanpa terputus sehari pun, apapun yang kita hajatkan akan cepat terkabul. Bismillah, atas izin Allah ya. Insya Allah. Terus cara lain lagi, apabila ingin agar hajat kita cepat terkabul adalah dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali secara istiqomah. Itu tiap hari ya, setiap hari istiqomah 125 kali Al-Fatihah. Insya Allah hajat kita akan cepat terkabul. Bisa pula dengan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali setelah sholat maghrib dan setelah melaksanakan sholat ba'diyah maghrib, serta belum beranjak atau berdiri dari tempat atau posisi duduk tahiyat akhir. Bacalah sebanyak 40 kali. Selain itu, lanjutkan dengan memanjatkan doa permohonan kepada Allah, apa yang kiranya menjadi hajat kita. Kemudian lanjutkan dengan doa ini. Nah, jadi pada maghrib ya, setelah sholat maghrib dan setelah sunat ba'diyah maghrib, kita jangan dulu beranjak pergi atau berdiri. Baca dulu Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Lalu berdoa meminta apa hajat kita. Lalu tambahkan doa ini. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihaqqil Fatihah su'ala wa karamuka kafin anil maqali akrimni bihaqqil Fatihah maqala wa hasil ma fi domiri
Nah, itu doanya. Setelah selesai, tutuplah doa kita dengan membacakan sholawat dan puji syukur kepada Allah. Insya Allah dengan cara demikian hajat kita akan segera dikabulkan oleh Allah. Nah, selanjutnya ada lagi ijazah ini yang diterima dari kitab Khazinatul Asrar, yaitu Syekh Imam Muhammad Haqqi An-Nazili, dari gurunya, ulama asal India yang bermukim di Madinah Al-Munawwarah. Amalan ini dapat diamalkan untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan meluaskan rezeki. Nah, ini ijazah dari Syekh Imam Muhammad Haqqi An-Nazili ya. Caranya yaitu amalan dimulai pada hari Minggu pertama awal bulan Hijriah. Pada hari Minggu tersebut bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali. Terus pada hari Senin baca surat Al-Fatihah 60 kali. Pada hari Selasa baca surat Al-Fatihah 50 kali. Pada hari Rabu baca surat Al-Fatihah 40 kali. Pada hari Kamis baca surat Al-Fatihah 30 kali. Pada hari Jumat baca surat Al-Fatihah 20 kali. Pada hari Sabtu baca surat Al-Fatihah 10 kali. Nah, insya Allah dengan melakukan amalan di 7 hari pertama setiap awal bulan Hijriah, sebagaimana petunjuk di atas, Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan dan meluaskan rezeki kita biiznillah. Terus ada lagi cara lainnya untuk mengamalkan surat Al-Fatihah, yaitu untuk meluaskan rezeki dan mempermudah setiap urusan. Caranya, bangunlah pada waktu sahur ya. Ambil wudhu dan setelah itu membaca surat Al-Fatihah 41 kali. Akan lebih baik apabila dilanjutkan dengan sholat tahajud dan sholat hajat. Itu lebih afdol ya. Sholat tahajud, sholat hajat, lalu Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Apabila kita memiliki hajat berupa cita-cita, harapan, atau apapun yang telah kita usahakan dan ingin mengimbanginya dengan doa atau amalan, maka kita dapat menggunakannya ayat pertama surat Al-Fatihah, yaitu basmalah, untuk memohon kepada Allah agar hajat dunia akhirat kita terpenuhi. Nah, ini dalam kitab Manba Ushul Al-Hikmah karya Al-Buni dijelaskan mengenai caranya, yaitu berpuasalah pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, jadi puasa Rabu, Kamis, dan Jumat. Ketika hari Jumat, mandi, kemudian pergilah ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sisihkanlah harta untuk bersedekah. Nah, setelah selesai sholat Jumat, baca doanya, Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati rahmanirrahim wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la ta'khuduhu sinatu wala naum alladzi mala'at adomatuhus samawati wal ard wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwallazi anat lahul wujuh wa khasa'at lahul absar wa dallat lahul qulub min khasyatihi an tusalliya ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa atu'tiyani hajati. Nah, sebutkan hajatnya apa ya. Nah, ini himbauan dari penulis kitab Manba Ushul Al-Hikmah ini. Amalan ini tidak boleh digunakan untuk hajat-hajat tercela ya, karena amalan di atas sangat mustajab biidznillah.
Kami berlepas diri kepada orang yang menggunakannya untuk hajat-hajat yang tidak diridhoi. Semoga bermanfaat. Jadi mustajab banget amalan ini ya. Jadi untuk hajatnya, hajat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, untuk cara lain dilakukan untuk memohon hajat kepada Allah dengan amalan bismillah adalah dengan membacanya sebanyak jumlah huruf. Berdasarkan perhitungan dalam ilmu hikmah, yaitu sebanyak 786 kali. Bacalah basmalah sebanyak jumlah tersebut secara istiqomah, tidak putus selama 7 hari. Insya Allah, apabila cara ini dilakukan, Anda akan mendapatkan hajat-hajat kita, termasuk bagi yang ingin mendapatkan kebaikan hidup, menolak bala, dan keburukan dari berbagai hal, serta bagi orang yang ingin dagangannya laris, maka dapat menempuh cara atau amalan ini. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Allamah Ahmad bin Ali Al-Buni dalam kitabnya Manba'ushul Al-Hikmah. Nah, ini jadi cara mengamalkannya yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Itu selama 7 hari, tidak boleh putus 1 hari pun. Insya Allah apapun hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk cara yang lainnya yaitu dengan berpuasa di hari Kamis. Nah, berpuasa di hari Kamis, terus bukanya hanya menggunakan kurma atau anggur. Nah, setelah sholat maghrib, baca bismillah sebanyak 121 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat hajat 2 rakaat. Lalu baca lagi basmalah sebanyak-banyaknya sampai masuk sholat isya. Pada waktu tersebut, jangan diselingi dengan kata-kata apapun selain membaca bismillah. Nah, jadi fokus bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngobrol, jangan apa. Nah, terus pada waktu subuh di hari Jumatnya, baca lagi bismillahirrahmanirrahim sebanyak 121 kali setelah sholat subuh. Nah, setelah selesai, tulislah lafal basmalah secara terputus-putus, yaitu per huruf ya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, ro, ha, ya, mim. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim itu ditulis per huruf ya. Tulislah sebanyak 121 kali dan setiap basmalah harus diselesaikan dalam 1 larik sehingga jumlah secara keseluruhan adalah 121 larik. Nah, itu. Terus menulisnya menggunakan misik, jakparan, dan air mawar. Ya, ini. Setelah itu diasapi menggunakan asap bakaran kayu gaharu dan anbar. Bawalah tulisan tersebut untuk diambil berkahnya. Nah, ini dalam kitab Manba'ushul Al-Hikmah juga dikatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada yang membawa tulisan tersebut kecuali Allah akan menjadikannya seperti bulan purnama dalam pandangan orang-orang. Allah akan memberikan kekuatan kepadanya, akan memberikan kewibawaan sehingga ditaati orang banyak, dan barang siapa melihatnya maka akan jatuh cinta dan akan memuliakannya. Barang siapa yang membawanya maka ia akan mendapatkan hajat-hajatnya. Biiznillah. Nah, terus cara selanjutnya untuk memohon hajat kepada Allah dengan mengamalkan basmalah adalah sebagai berikut. Baca basmalah sebanyak 12.000 kali. Nah, ini jika ingin hajat besar. Baca basmalah sebanyak 12.000 kali. Setiap selesai, bacalah sholawat sebanyak 1.000 kali kepada Rasulullah SAW dan memohon hajatnya. Lakukan cara ini sampai selesai 12.000 kali. Insya Allah, hajat kita akan diijabah oleh Allah. Demikian dijelaskan dalam kitab Muzarabat Ad-Dairabi Al-Kabir. Nah, jadi
kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Setelah selesai, kita sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1.000 kali, lalu berdoa hajat kita apa. Insya Allah Allah akan ijabah. Yakin kepada Allah. Nah, cara selanjutnya untuk memohon hajat kepada Allah dengan mengamalkan basmalah, yaitu sebagaimana dalam kitab Mujarobat Ad-Dai Rabi Al-Kabir sebagai berikut. Di antara keistimewaan basmalah adalah barang siapa yang membacanya sebanyak hurufnya atau 786 kali menurut hitungan ilmu hikmah, kemudian dilanjutkan sholat 6 rakaat dengan 3 kali salam. Di setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Insyirah sebanyak 15 kali, kemudian berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa as'aluka bi'adhamati bismillahirrahmanirrahim wa as'aluka bijalali wassana'i bismillahirrahmanirrahim wa as'aluka bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bihurmati bismillahirrahmanirrahim wa bijabaruti wa malakuti wa kibriya bismillahirrahmanirrahim wa biizzati wa quwwati wa qudrati bismillahirrahmanirrahim irfa' qadri wa yassir amri wajbur kasri wa agni faqri wa atil umuri bifadlika wa karomika wa ihsanika ya manhu. Kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf alif lam mim ra ha mim bismillahil azam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumul aliyyul azim al akramu dzul jalali wal ikram as'aluka bi jalalil haibah wa bi izzah wa as'aluka bi kibriya'il adamati wa bi jabarut al qudrah taj'alani minal ladina la khaufun alaihim wala hum yahjanun wa as'aluka bidawamil baqa wa diya'in nur taj'alani minas solihin wa as'aluka bihusnil ba'i wa bi israki wajhikal karim tudhilani birahmatika fi jannatin naim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, jika kita mengamalkan amalan ini, maka kita akan mendapatkan hasil dari apa yang diharapkan atau yang sedang kita usahakan dengan izin Allah. Nah, jadi caranya baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, lalu sholat 6 rakaat, 3 kali salam setiap rakaat. Setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Insyirah, yaitu Alam Nasroh Laka Sodrok sebanyak 15 kali. Kemudian membaca doa ini, ya. Terus cara selanjutnya untuk memohon hajat kepada Allah dengan wasilah basmalah, yaitu membaca doa ini nih sebanyak 118 kali. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa yassir amri wasrah sadri ya manhu. Kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf alif lam mim alif lam ra ha mim
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisirril haibati wal qudrah wal jabaruti wal azamah aj'alni min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin waf'al kada ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini amalan ini dijelaskan dalam kitab Muzarabat Ad-Dairabi Al-Kabir. Terus untuk cara selanjutnya lagi, yaitu untuk memohon kemudahan dan kelapangan rezeki dengan mengamalkan ayat pertama Al-Fatihah, yaitu Bismillah ya. Yaitu lakukan sholat duha minimal 2 rakaat, setelah salam membaca istighfar 100 kali, dilanjutkan membaca Bismillah 100 kali, dilanjutkan membaca sholawat Nabi sebanyak 100 kali. Kemudian sesudah sholat duha membaca doa duha. Doanya yaitu Allahumma inna duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana mu'assar fayassirhu wa in kana harraman fatahhirhu wa in kana ba'ida faqarribhu bihaqqa duhaik wa bahaik wa jamalik wa quwwatik wa qudratik atini ma'ataita ibadaka sholihin. Insyaallah dengan cara ini rezeki kita akan senantiasa dilapangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu untuk memperlancar rezeki ya masih yaitu wiridkan secara istiqomah surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setelah selesai sholat fardu. Khusus untuk pada subuh dan maghrib baca sebanyak 40 kali. Insya Allah dengan cara demikian rezeki kita senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Demikian juga amalan ini dijelaskan dalam kitab Khazinatul Asrar. Nah, bagi orang yang ingin hajatnya terkabul, hendaknya mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali di tengah malam. Ya, ini di tengah malam nih. Caranya yaitu dengan melakukan sholat hajat 4 rakaat dengan 2 kali salam. Rakaat pertama, ya catat nih, rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Kemudian salam dan mengerjakan sholat hajat 2 rakaat lagi, yaitu rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 30 kali. Rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Nah, jadi rakaat pertama 10, 20, 30, 40. Jadi 100. Setelah selesai mengerjakan sholat hajat 4 rakaat, lalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Setiap bacaan Al-Fatihah sekali sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan dilanjut dulu ke ihdinas siratal mustaqim. Berhenti sebentar memohon kepada Allah di dalam hati apa yang dikehendaki dan tidak usah mengucapkannya dengan lisan ya. Selesai memohon, kemudian melanjutkan ayat seterusnya sampai selesai. Begitulah diulang sampai 40 kali. Yaitu bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nah, itu di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memohon kepada Allah apa yang kita inginkan dalam hati. Setelah mengucapkannya lalu lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, itu baca diulang sebanyak 40 kali. Nah, bagi orang yang mempunyai hajat terhadap orang lain, terutama atasannya agar dirinya dikasihani, nah ini ada caranya nih. Jadi jika kita mempunyai bos ya atau atasan ingin sayang kepada kita, ada caranya nih. Sebelum berangkat menemui orang yang dikehendaki atau sebelum berangkat menemui si bos atau atasan kita, hendaknya hadiahi surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Ketika akan menemui dan menghadap orang yang dituju, dalam hati hendaknya senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Dan ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, sama ya seperti yang tadi, memohon apa yang dimaksud, yaitu ya Allah, luluhkanlah hati atasan. Nah, ini bisa dilakukan juga kepada jika ingin mencari pasangannya. Nah, itu. Terus cara selanjutnya lagi yaitu lakukan sholat duha minimal 2 rakaat. Setelah salam membaca istighfar 100 kali. Bacaan istighfarnya Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, itu dibaca sebanyak 100 kali. Setelah itu membaca bismillah 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Lalu membaca sholawat Nabi 100 kali. Bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu 100 kali. Kemudian baca doa sholat duha ya. Pasti teman-teman sudah tahu baca setelah melaksanakan sholat duha, yaitu yang Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Nah, yang itu dibaca sampai selesai. Insya Allah hajat kita, rezeki kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadilah keutamaan yang lainnya yaitu mendapatkan kemudahan dalam mencari ilmu, hikmah, dan terhindar dari pikiran sesat. Nah, di sini dalam Islam menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Sebab dengan ilmu manusia dapat membangun peradaban dan memiliki derajat tinggi di antara makhluk Tuhan lainnya. Dengan ilmu manusia dapat menjadi khalifah yang mampu mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini caranya ya untuk mendapatkan ilmu, yaitu dengan belajar. Namun tentu saja ikhtiar tersebut harus diimbangi dengan doa kepada Allah. Salah satu ikhtiarnya dengan berdoa untuk mendapatkan kemudahan, yaitu mengamalkan surat Al-Fatihah. Cara pengamalannya yaitu ambil air wudhu dan berwudulah sebaik-baiknya. Setelah itu lanjutkan dengan sholat hajat 2 rakaat, bisa lebih. Siapkan sebotol air putih, baca surat Al-Fatihah 70 kali. Setelah itu tiupkan pada air tersebut dan segeralah meminumnya. Lakukan amalan ini sebanyak 7 hari berturut-turut tanpa terputus sehari pun. Nah, itu insya Allah dengan cara ini Allah akan memberikan rezeki berupa ilmu, hikmah, dan hati yang bersih dari pikiran-pikiran yang menyesatkan, serta menjadikan kita yang mengamalkannya sebagai orang cerdas dan tidak mudah lupa dalam menerima pelajaran. Nah, inilah rahasia Al-Fatihah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan untuk keutamaan selanjutnya yaitu selamat dari api neraka. Nah, ayat pertama dalam Al-Quran ini Bismillahirrahmanirrahim atau bisa disebut basmalah. Ini selain merupakan pembuka surat dalam Al-Quran, Bismillah juga bisa dibaca setiap kali umat Islam melaksanakan sholat ya. Jadi sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah merupakan ayat pertama yang dibaca sebelum orang melaksanakan sholat. Keutamaannya, para ulama telah banyak menjelaskan dalam berbagai kitab yang mereka tulis, dalam berbagai riwayat yang bersumber dari Rasulullah,
yaitu untuk menghindarkan sang pengamal dari siksa api neraka. Nah, orang yang bersedia membaca bismillah sebanyak-banyaknya, maka ia akan selamat dari api neraka. Dalam kitab Muzarubat Ad-Dairibi Al-Kabir, halaman 4 dijelaskan bahwa tatkala ayat ini diturunkan, malaikat Jabaniyah berkata, "Man qara'aha lam yadkhul naro." Barang siapa yang mau membacanya, maka ia tidak akan masuk neraka. Nah, ya. Jadi perbanyaklah bacaan basmalah ya, supaya kita terhindar dari siksa api neraka. Keutamaan surat Al-Fatihah yang selanjutnya yaitu bisa meningkatkan kewibawaan. Selain akan selamat dari api neraka, orang yang bersedia secara istiqomah membaca basmalah sebanyak-banyaknya akan menjadi orang yang penuh wibawa. Nah, masih ini dalam kitab Mujarobat Ad-Dairibi Al-Kabir dijelaskan yang artinya barang siapa memperbanyak diri membaca basmalah, maka ia akan mendapatkan rezeki berupa kewibawaan di sisi penghuni bumi ataupun langit. Dan basmalah merupakan ayat yang dengannya Allah menegakkan kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Barang siapa bersedia menulis lafal basmalah sebanyak 600 kali dan membawa serta tulisan itu, maka ia akan mendapatkan kewibawaan dalam hati setiap makhluk. Terus lagi dalam kitab Manba Usul Al-Hikmah ya, karya Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, ini dijelaskan, waman aksara min dzikriha ruziqa habata ingdal alamin ulwiya wasufli. Nah, dijelaskan barang siapa mau menulis basmalah sebanyak 100 kali dan kemudian membawanya, maka ia akan mendapatkan kewibawaan yang besar di mata makhluk. Nah, itu. Keutamaan selanjutnya nih masih banyak ini, yaitu selamat dari setan, pencuri, orang zalim, mati mendadak, dan bala bencana. Mengamalkan basmalah ini berfungsi untuk memohon keselamatan kepada Allah agar kita terhindar dari setan, pencuri, mati mendadak, dan bala bencana. Caranya yaitu membacanya sebanyak 21 kali setiap malam menjelang tidur. Nah, ini dijelaskan dalam kitab oleh Allamah Ahmad bin Ali Al-Buni dalam kitabnya Manba Usul Al-Hikmah ya. Agar selamat dari kejahatan yang hendak berbuat dolim kepada diri kita, itu membaca basmalah sebanyak 50 kali di dekat wajah orang zolim, atau kalau tidak mampu bisa dibaca 50 kali kemudian ditujukan ke wajah orang zolim itu. Insya Allah dengan cara demikian Allah akan memberikan keamanan kepada kita, membuat orang zalim tersebut takut dan kita tidak akan mendapatkan keburukan apapun darinya. Nah, jadi bacakan 50 kali Bismillahirrahmanirrahim lalu tiupkan kepada orang tersebut yang mau mendolimi kita. Nah, ini lagi keutamaan selanjutnya, memohon kekayaan. Nah, ini memohon kekayaan. Apabila kita ingin menjadi orang kaya dan sudah berikhtiar dengan bekerja keras setiap hari, alangkah baiknya diimbangi dengan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui ibadah wajib maupun sunnah. Nah, salah satu amalannya kita mendapatkan kekayaan adalah dengan bismillah. Caranya yaitu bacalah bismillah sebanyak 300 kali. Caranya dengan menghadap pada matahari yang baru terbit di pagi hari. Usahakan hati fokus dan mensyukuri nikmat Allah yang masih mengutus matahari untuk terbit dari timur, bukan dari barat. Itu berarti Allah masih memberikan nikmat dan kesempatan bertobat kepada kita. Berbeda apabila matahari terbit dari barat, kesempatan untuk bertobat sudah tutup. Nah, setelah selesai, lanjutkan dengan membaca sholawat 1 kali kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, serta kaum muslimin seluruhnya. Lakukan secara istiqomah, insya Allah dengan cara demikian kita akan mendapatkan kekayaan. Nah, ini dikutip dari kitab Manba Usul Al-Hikmah ya. Keutamaan selanjutnya yaitu membangkitkan rasa cinta. Nah, ini nih. Salah satu keutamaan basmalah adalah membangkitkan rasa mahabbah atau cinta dalam diri seseorang.
Dalam kitab Manba'us Hulal Hikmah dijelaskan mengenai caranya, yaitu dengan membaca sebanyak 786 kali di atas air yang bersih dan suci. Setelah itu, minumkan air tersebut kepada orang yang dituju. Insya Allah, dengan cara demikian orang tersebut akan menaruh rasa cinta kepada kita. Wis, itu. Jangan gunakan ini untuk kejahatan ya. Apabila digunakan untuk kejahatan yang tidak dari Allah, maka itu tidak boleh ya. Selanjutnya mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah. Nah, ini cara mengamalkannya, baca bismillah sebanyak 2500 kali. Wais. Membacanya setelah sholat subuh. Syaratnya ketika membaca yaitu dalam keadaan suci dengan niat baik, ikhlas dan hati khusyuk. Lakukan amalan ini selama 40 hari tanpa terputus sehari pun. Nah, ini juga dijelaskan dalam kitab Manba'us Hulal Hikmah. Nah, itulah keutamaan dari surat Al-Fatihah yang dirangkum dari buku karya Muhammad Chairul Haq, yaitu tentang rahasia keutamaan surat Al-Quran. Dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Kita belajar bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.